Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Berkumpul bersama rekan yang memiliki hobi yang sama tentu saja menjadi hal yang begitu mengasyikkan. Nah, kali ini kita akan melintasi Bukit Hoplan yang berada di atas 1000 mdpl kaki Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Berikut ini keseruannya. Kulon ada. Kulon ada. Hah? Nyemprot aja. Enggak, kalau dimatiin malah sirkulasi udaranya nggak ada. Mesti dinyalain tapi dibuka. Enggak diisi air, disemprot doang. Biar lebih adem. Nah, ini kita mau ke tempat camping. Cuman mobilnya overheat, jadi kita berhenti dulu, buka kap mesin, dinginin dulu. Tapi mobil tetap mesti nyala karena biar sirkulasi udaranya si mesin tetap jalan. Kalau misalkan mobil malah dimatiin, sirkulasi berhenti, dia malah panasnya meningkat drastis. Jadi memang tadi kan kita nanjak cukup panjang ya. Jadi beban mesinnya lumayan berat. Nah, kemudian mobil ini memang ruang mesinnya padat, jadi hawa panasnya susah keluar, makanya mobil ini overheat. Ini sementara radiatornya paling kita semprot air, tapi jangan ke mesin. Karena kalau mesinnya disemprot air malah bahaya, bisa pecah, retak. Oke, ini suhunya udah 90 derajat, udah aman untuk kita jalan. Sekarang kita lanjut lagi ke Hopland. Mati gimana? Ngejam. Apa ditarik kali? Apa gimana? Taruh. Kevin tahan dulu ya. Aman. Kita di tempat rada datar nih habis tanjakan nih. Tadi sempat nyala, cuman digas nggak mau. Bos panas. Ini bau sangitnya apa ya? Ini tadi pas ditanjakan tiba-tiba ngedrop. Jadi udah digas, RPM-nya nggak mau jalan. Kayaknya ada masalah di fuel pump-nya. Jadi supply BBM-nya nggak masuk. Ini lagi coba didinginin dulu juga. Suhunya berapa?
Kayak duduk ya. Nyalain AC satu aja. Ini kayaknya solarnya nggak naik. Tadi emang di tangki agak kurang, jadi dia pas tanjakan solarnya nggak nyampe ke mesin, pompanya kurang pompa ke mesin. Jadi sementara kita tarik dulu pakai strap. Lagi di towing, ditarik dengan metode strap karena mobil ini BBM-nya nggak naik. Jadi sementara sampai kita tempat di atas tempat datar kita ditarik dulu untuk nanti kita cari penyelesaian masalahnya. Oke viewers, akhirnya kita sampai di Hopland. Oke, perkenalkan saya Faiz. Saya Kevin, saya Rashid, saya Ridwan. Nah, ini Saya Abre. Saya Nemkop Offroad. Saya Bagas. dan Saya Marsal. kami dari Landy on Air. Jadi memang kebanyakan dari kami Land Rover, walaupun ada yang Ford juga. Di sini kita ke Hopland, kita jalan-jalan, nanti mau off-road sekalian camping. Ikutin terus ya. Di sini sebenarnya kumpulan mobil Land Rover, cuman memang ada beberapa baru, ada Ford Everest. Kita emang hobinya sebenarnya lebih ke overland camping, tapi kadang kalau misalkan ada track off-road kayak di Hopland gini yang masih cukup ringan lah kita cobain. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke dalam ke track off-road. Jadi rutenya ini kan tanjakan dulu, terus habis itu yang belokan pertama sekarang ditutup, kita ada masuk yang tengah, terus itu muter dulu, nanti ada masuk tanjakan nge-winch, akhirannya turunan ada berem. Oke, nah sebelum kita mulai off-road kita doa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Udah selesai. Nah viewers, mari lihat keseruan kita off-road. Oke. Oke viewers, sekarang kita mau masuk ke track off-roadnya Hopland. Pengalaman hari ini cukup menyenangkan. Teman-teman bisa berbaur sama yang lain dan jalurnya juga. Ini karena jalur baru ya. Ini jalur baru juga kita cobain. Ternyata sangat menantang juga. Hampir ada yang tidak bisa melewati obstacle, ya kan? Ya memang butuh trik-trik tertentu lah. Apalagi buat yang baru-baru gitu ya kan. Ini di Hopland ini tempatnya buat belajar sebenarnya paling enak gitu ya kan. Camping bisa di sini, mau main off-road juga bisa. Apalagi kan teman-teman sekarang anak-anak muda. Jadi off-road ini udah bukan kebanyakan orang tua sekarang karena
pas pandemi kemarin banyak yang berkegiatan di alam bebas, teman-teman jadi banyak yang tertarik, yang muda-muda ya, lebih tepatnya, udah bisa berkegiatan di alam bebas lah. Itu kan suatu hal yang sangat positif gitu ya kan. Dan teman-teman juga bisa nikmatin alam, yang nggak ke mall terus, yang anak-anak mudanya sekarang ya kan. Nggak apa-apa. Sebenarnya sih ini bukan komunitas juga ya, tapi ya kita buat kumpul lah, meet, terutama yang penggemar Land Rover gitu. Ini mulainya awalnya 2000 pas pandemi sih, setelah pandemi 2020-2021 mulainya. Karena kebetulan waktu itu ketemu beberapa teman anak-anak muda yang kebetulan pakai Land Rover juga, terus habis itu kita sering ngumpul. Memang banyakannya sih di kota, cuman beberapa kali sempat kita camping, trip piknik lah minimal. Jadi untuk yang mobil hijau ini, di situ tanjakannya kan ada gundukan. Dengan bannya dia yang tidak terlalu tinggi dan masih all terrain, belum mud terrain, itu dia karena gundukannya beda ketinggian, yang kanan lebih rendah, dia akan terbawa ke kanan terus, jadi dia nggak bisa naik. Untuk amannya, yang all terrain memilih untuk melewati jalur yang berbeda. Nanti untuk yang bannya sudah mud terrain akan mencoba masuk ke situ. Nanti sebisanya kemudian akan dilanjutkan menggunakan winch. Melintasi perbukitan dan rimbunnya hutan memang bukan hal baru yang mudah. Untuk trek kali ini yang akan mereka lalui memang terbilang baru dan cukup sedikit memiliki tantangan. Lihat saja beberapa mobil jeep yang harus ekstra mendapatkan arahan dikarenakan medan yang cukup terjal. Karena memang basicnya gue senang berkegiatan di alam bebas. Jadi off-road, naik gunung, mau di kebencanaan, gue juga aktif di kebencanaan. Jadi ya hal yang berkesinambungan semua lah gitu. Jadi buat teman-teman yang muda-muda jangan ngeliat off-road orang tua semua isinya, tapi anak-anak muda zaman sekarang udah banyak yang beralih bermain di alam bebas, off-road segala macem gitu. Tantangan memang menjadi hal yang cukup memacu adrenalin saat off-road, di mana alam tidak bisa ditebak segala kemungkinan yang terjadi. Untuk itulah diperlukan skill yang baik dan kerjasama di antara off-roader yang ada. Ini pengalaman udah keberapa ya? Lumayan sering Kak, karena bokap alhamdulillah hobi, dan terus kita mengikuti ini karena ya kelihatan asik aja. Kegiatan outdoor kan, kapan lagi sama teman-teman yang lainnya juga gitu. Yang menarik sih kebetulan kan ini kan kegemaran kita sama mengoleksi, merawat mobil Land Rover. Memang mobil ini kalau di kalangan mobil-mobil off-road terkenalnya dengan banyak masalahnya, dan itu yang biasanya kita bercandakan.
Tapi di situ jadi kita saling sharing juga. Beli spare partnya di mana. Kalau misalkan kita mau camping, peralatannya apa aja, peralatan masaknya. Kemudian terus kalau misalkan mau masuk trek, kita menyiapkannya recovery kitnya apa, misalkan strap, winch dan lain-lain. Terus misalkan biasanya sih kita membicarakan sekarang lagi banyak mobil Land Rover itu jual beli dan harganya sedang naik. Biasanya kita membicarakan ini mobil begini harganya tinggi, wajar nggak sih? Terus kita juga kita juga sering bahas spare part karena kan mobil Inggris ini spare partnya nggak sebanyak mobil-mobil Jepang lah di Indonesia. Jadi misalkan ada yang turun mesin atau packing-packingnya itu nanya toko spare part yang jual di mana kira-kira, karena kan ada beberapa toko. Kadang juga ada yang punya jalur untuk import nggak atau gimana. Biasanya kita bicaranya perkumpulan kami tuh di situ bahasannya. Oke, sekarang kita mau melewati tanjakan panjang. Nanti ada beberapa poin yang biasanya tanahnya gembur dan perlu winch. Kita coba gas dulu.